Hai Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, ketemu lagi. Ini adalah tentang energi seseorang yang akan ketemu dengan kamu. Bagaimana energinya, bagaimana situasi kalian, kamu dengan dia pada saat bertemu, ya kan? Bagaimana ciri-ciri karakternya dia. Oke, dan situasi-situasi lain yang akan kita baca. Apa yang perlu kamu dengar dari seseorang yang akan ketemu kamu, Aquarius? Jangan lupa untuk personal reading, masih open. Kamu tinggal chat saja adminnya ya guys. Aquarius, kita cek energi kamu dengan seseorang ini pada saat bertemu. Oke, sudah ada 3 kartu. Oh, 4. Ada sunglasses. Oke. Ada the phoenix. Ada need time or clock, dan di sini ada grim reaper. The Chaser. Oke. Rasa takut yang saya lihat di sini. Lebih kepada rasa takut, rasa khawatir. Jadi, ketika ada seseorang yang berusaha untuk mendekat, saya lihat beberapa Aquarius atau mungkin seseorang yang ketemu dengan Aquarius di sini akan berusaha untuk menghindar. Kenapa begitu? Karena saya melihat tadi ada rasa takut. Jadi misalnya nih, kamu bertemu dengan seseorang ini, Aquarius, ya. Kalian udah nyaman, udah dekat, gitu. Dan kalian didekatkan oleh universe secara nggak langsung. Dan begitu menyadari, sama-sama menyadari, ini saling menjauh. Karena saya nggak tahu, tiba-tiba ada rasa takut aja gitu loh di sini. Yang saya rasakan begitu. Ya, meskipun menjauh, ini menjauh itu dalam arti nggak mau terlalu dekat, nggak mau saling bergantung gitu ya, nggak mau ada ketergantungan bersama-sama kayak gitu. Lebih ke arah situ sih. Tetapi saling ngawasin dari jauh, saling stalking kayak gitu. Ada sebuah transformasi perubahan yang awalnya mungkin hanya perhatian, yang awalnya mungkin hanya saling suka gitu, yang awalnya ngobrol nyaman. Tapi ini sebuah situasi yang bertumbuh. Tumbuh bibit-bibit rasa suka menjadi sayang, kemudian beralih ke cinta. Seperti itu. Dengan adanya clock, kalian saling menjauh. Selain ada rasa takut, kekhawatiran untuk ketergantungan bersama, saya juga melihat di sini membutuhkan waktu. Kamu dengan dia ini membutuhkan waktu untuk bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi. Karena dua-duanya pernah didera kekecewaan yang cukup mendalam. Oke, karena ada the Grim Reaper di sini energinya. Kalian berdua situasinya seperti ini. Kita coba cek ya. Lebih detail lagi seperti apa situasi kalian berdua. Seseorang yang ketemu dengan Aquarius, King of Wands, King of Cups, ya. Oke, ada Ace of Pentacles. Next ada the High Priest. Kemudian ada Four of Cups. 1 kartu. Ada Seven of Swords. Dan di sini Seven of Cups. Energinya kamu dengan dia itu ya memang sama-sama ingin tahu ya, saya lihat dengan adanya Seven of Cups. Lihat di sini ada seseorang yang berusaha untuk memperhatikan piala-piala atau cawan-cawan yang ada di dalam air yang jernih. Jadi ada energi stalking di sini. Cari tahu, mengawasi, meskipun nggak saling ketemu, nggak saling berkomunikasi. Kenapa ini bisa terjadi ya? Saya melihat di sini ada King of Wands dan King of Cups. Pertemuan ini bisa saja terkait dengan pekerjaan atau membangun usaha bersama, berpartner, seperti itu. Karena ada kaitannya juga dengan ada Ace of Pentacles. Ada kaitannya juga tentang materi, tentang uang. Bekerja bersama, rekan kerja, rekan bisnis, rekan usaha, tetapi sama-sama baper. Karena ini seperti cinta karena terbiasa, itu ya yang saya lihat. Ini adalah cinta karena terbiasa. Ya, the High Priest
Di tengah-tengah perjalanan kamu dengan dia, Aquarius, kalian berdua ini bisa berpikir jernih. Tiba-tiba aja dapat insight gitu di pikiran kalian masing-masing bahwa ini nggak bisa dilanjutkan atau nggak bisa diteruskan. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, atau mungkin adanya the high priest ini adalah kekhawatiran untuk menjaga nama baik. Oke, kalian sudah punya pride masing-masing, sudah punya nama baik masing-masing, dan ketika ini terjadi sebuah relasi yang awalnya profesional menjadi nggak profesional, di sini sama-sama menyadari. Pada akhirnya apa? Saling jauh, tapi udah nggak pakai bilang ya udah ya kita saling jauh aja, enggak. Sama-sama menghindar, tapi memperhatikan dan menunggu dengan adanya Four of Cups. Menunggu dihubungin, menunggu dikabarin. Kok dia nggak ngabar-ngabarin ya? Sama-sama pusing sih sebenarnya ini kalau yang saya lihat ya, Aquarius. Energi kamu dengan dia ini sama-sama pusing. Karena kamu nunggu sesuatu yang ada di depan mata kamu. Ibaratnya kamu bisa buka sosial medianya dia. Kamu ada di circle bisnis sama dia, usaha sama dia, circle kerjaan sama dia. Tapi kalian nggak bisa tidak lagi saling mendekat, tidak saling kontak gitu loh. Tidak saling kontak. Dengan adanya Seven of Swords ini sama-sama pusing sebenarnya. Cuman ya memang nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu ya. Mau berkomunikasi kayak gimana gitu. Mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulunya. Saya rasa entah ini kamunya Aquarius atau dianya, belajar dari pengalaman-pengalaman dulunya. Kekhawatiran dan rasa takut. Saya melihat kamu dengan dia ini bertemu di sebuah tempat yang dikunjungin banyak orang ya, seperti public area, atau mungkin di sebuah tempat yang merupakan pelayanan publik, bisa saja melayani banyak orang dengan adanya the high priest. Didatangi banyak orang, ini bisa saja di sebuah instansi, kelembagaan, atau mungkin di kantor yang berhubungan dengan layanan umum, atau bisa juga di sebuah lokasi yang saya lihat di sini sama-sama punya tugas dan wewenang yang berhubungan dengan religi atau berhubungan dengan spiritualitas ya, mungkin di tempat ibadah ya, seperti itu yang saya lihat. Ketemunya sih di situ. Oke, kamu sesuaikan saja. Aquarius, apa yang perlu kamu dengar dari dia? Kita coba lihat Aquarius, apa yang perlu kamu dengar dari orang ini? Oke, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Menjaga nama baik, menjaga hubungan tetap bagus. Jadi sepertinya dia memang tidak ingin terkoneksi lebih jauh dengan kamu, ya meskipun dia ada rasa, tetapi ya intinya dia nggak ingin ada hubungan non profesional di sini. Oke, menjaga hubungan kalian berdua itu tetap profesional. Dia juga tetap baik dengan kamu, kayak gitu. Karena kalau sudah terlibat urusan asmara, cinta, hubungan, itu kan harus siap terluka juga. Only time will tell. Wow, ini orang dalam banget ya, Aquarius, karena dia mengatakan bahwa kalau memang jodoh, kalau memang ada universe sudah mempersatukan, nanti akan ya nggak kemana gitu loh, tetap akan dipertemukan. Apalagi yang ingin dia sampaikan dan perlu kamu dengar? Soulmate. Oke. Ya meskipun kalian itu terpisah, meskipun kalian gak terkoneksi, dia mengatakan bahwa koneksi kamu dengan dia, Aquarius, itu adalah soulmate. Gak bisa menyatu secara fisik, tetapi secara jiwa kalian ada sebuah keterikatan. Hati-hati dengan apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan, karena yang kamu pikirkan itu akan menunjukkan kualitas kamu. Itu yang terlihat di sini. Sementara itu kita coba lihat ciri-ciri karakternya dia. Kita lihat ya, Aquarius, ciri-ciri karakternya dia sebelum nanti final message. Wow, dia memang orang yang baperan, saya lihat ya kan. Dia memang bisa dibilang orang yang sangat ekspresif dalam menunjukkan perhatian, cinta, orang yang serius, orang yang komitmen, orang yang bisa mempertimbangkan
faktor resiko baik buruk sesuatu. Ini yang saya lihat. Oke. Apalagi ciri-ciri seseorang yang akan ketemu sama kamu, orang yang sangat fokus. Kalau apa yang udah jadi tujuannya ya udah gitu. Makanya di sini kalaupun kalian berdua terkoneksi di hubungan bisnis, usaha, atau di karir, di satu circle usaha yang sama misalnya, kalau dia mau hubungan yang profesional ya udah, relationship yang profesional aja, jangan sampai terlibat non profesional, itu yang dia mau ya. Makanya di sini ada Five of Swords. Dia nggak mau cari-cari kesempatan dalam kesempitan, itu orangnya. Ada The Emperor, iya, pride. Orang ini punya harga diri yang tinggi, punya ego. Dia nggak bisa kalau tampil buruk di depan orang lain. Oke. Kita coba lihat apa lagi. Satu kartu lagi. Ya, The High Priestess. Ya. Orang yang punya intuisi sangat kuat. Dia cukup berpendidikan gitu ya. Orang yang sangat cerdas saya lihat. Apalagi di sini ada Two of Pentacles. Dia ini setiap kali mau melangkah selalu mempertimbangkannya dengan betul, memikirkannya dengan betul. Tetapi orang ini tulus. Kayak gitu. Oke, Ace of Cups. Sekali lagi orang ini memberikan yang terbaik. Orang ini pengennya itu nggak setengah-setengah gitu ya. Apa yang sudah jadi keputusannya ya udah. Tetapi jika memang suatu saat nanti ternyata disatukan, ya hanya waktu itu yang bisa membuktikan atau bisa mengatakan, bisa mempersatukan. Itu yang dia bilang. Baik, final message untuk kamu dari universe untuk Aquarius. Final message untuk Aquarius. Miracles and blessing. Ya, Aquarius di sini hanyalah keajaiban dan berkat yang bisa menyatukan kalian. Akan ada hadiah. Kamu bertemu dengan dia itu merupakan hadiah juga. Dan yang bisa menyatukan kalian itu adalah sebuah keajaiban. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Jika kamu memang membutuhkan seseorang yang bisa mensupport kamu di situasi ini, ya silakan. Minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa bisa. Kalau yang muslim mungkin sholat istikharah bisa, ya kan? Atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu untuk menjadi ya penengah lah, bisa. Jika memang kamu membutuhkan itu ya. I love you. Ini adalah kata-kata yang sangat powerful. Di dalam hatinya dia sebenarnya ini, begitu juga di dalam hati kamu. Akan tetapi Aquarius mungkin situasinya belum mendukung ya. Apalagi dengan karakter yang sudah saya baca tadi. Oke? Jadi only time will tell. Hanya waktu yang bisa membuktikan, hanya bisa waktu yang bisa mengatakan kebenarannya. Oke, ini saya rasa cukup Aquarius. Ini adalah pesan untuk kamu ya. Mudah-mudahan sangat membantu kamu. Like, subscribe, aktifkan loncengnya. Kita ketemu di energi yang lain.